Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Kami dari kelas 1B, program studi D3 Administrasi Logistik di Universitas Logistik Bisnis Internasional. Di video ini kami akan menjelaskan tentang distribusi binomial sebagai bagian dari tugas statistika bisnis yang diampu oleh dosen Pak Edward. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Vanessa Galbinur Ars dengan NPM 653240050. Perkenalkan, saya Deborah Satrikamus dengan NPM 653240047. Saya Aisyah Denomira dengan NPM 653240046. Dengan saya Sandy Nopriansyah dengan NPM 653240077. Saya akan menjelaskan distribusi binomial. Kalian pernah lihat gak iklan obat yang dibilang 90% manjur itu? Artinya peluang seorang akan sembuh setelah minum obat itu adalah 90% atau 0,9. Jika ada 100 orang minum obat itu, apakah pas 90 orang itu sembuh? Jawabannya bisa saja, semua kemungkinan itu bisa terjadi, tidak bisa dipastikan. Kadang bisa pas 90 yang sembuh, kadang bisa lebih dari 90, kadang malah jauh lebih sedikit. Hal ini terjadi karena kita sedang berhadapan dengan kejadian acak, dan disinilah peran statistika peluang dibutuhkan. Nah, apa sih hubungannya dengan dunia logistik? Dalam dunia logistik, banyak proses juga menghadapi tingkat ketidakpastian, yaitu yang pertama, apakah semua paket akan sampai tepat waktu? Selanjutnya, apa ada barang yang rusak saat penerimaan? Selanjutnya, seberapa besar peluang pengiriman gagal karena cuaca atau keadaan teknis? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak bisa dijawab hanya dengan asumsi, karena hasilnya tidak pasti. Maka keberhasilan atau kegagalan dari beberapa proses yang terjadi berulang. Salah satu alat statistik yang sangat relevan untuk situasi ini adalah distribusi binomial. Sebelum menggunakan distribusi binomial, kita perlu memahami konsep variabel acak terlebih dahulu. Variabel acak adalah suatu besaran atau fungsi yang nilainya ditentukan oleh hasil dari percobaan acak dan tidak dapat dipastikan sebelum percobaannya dilakukan. Contohnya, dalam kasus obat, X sama dengan banyaknya orang yang sembuh setelah meminum obat. Contoh kedua, dalam dunia logistik, X sama dengan paket yang sampai tepat waktu dari total pengiriman. Nilai X bisa berbeda-beda setiap kali percobaan dilakukan. Semuanya berhasil, X sama dengan 10, sebagian berhasil, X sama dengan 6 atau X sama dengan 3, tidak ada yang berhasil, X sama dengan 0. Suatu besaran dapat dikatakan variabel acak jika memenuhi dua syarat. Syarat pertama, nilainya harus berupa bilangan nyata. Syarat kedua, nilainya tidak dapat dipastikan sebelum percobaan dilakukan dikarenakan hasilnya bergantung pada kejadian acak. Kapan distribusi binomial bisa digunakan? Distribusi binomial digunakan untuk menghitung peluang jumlah keberhasilan dalam beberapa kali percobaan yang berulang, di mana setiap percobaan hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu sukses atau gagal. Namun, tidak semua proses bisa langsung menggunakan distribusi binomial. Proses tersebut harus terlebih dahulu memenuhi kriteria sebagai percobaan Bernoulli. Syarat percobaan Bernoulli atau Bernoulli trial. Sebuah proses dapat dikatakan sebagai percobaan Bernoulli jika memenuhi 4 kriteria berikut. Yang pertama, dilakukan berulang kali sebanyak NNN kali. Misalnya, 10 pengumuman, 100 pasien, 20 kali uji coba. Yang kedua, tiap percobaan hanya menghasilkan dua kemungkinan hasil, yaitu sukses atau gagal. Misalnya, paket sampai atau tidak, sembuh atau tidak. Ketiga, peluang keberhasilan tetap konstan, dilambangkan dengan PPT pada setiap pengulangan. Misalnya, peluang paket sampai tepat waktu, selalu 0,9 atau 90%. Dan yang terakhir, setiap percobaan saling bebas atau independen. Artinya, hasil dari satu percobaan tidak mempengaruhi hasil percobaan lain. Contoh, melempar koin, gambar atau angka, mengambil bola dari kotak dengan pengembalian, melempar bola basket berkali-kali, pengiriman paket ke pelanggan satu persatu. Apa yang bisa kita lakukan? Karena kita tidak tahu hasil pasti dari variabel acak, kita dapat menggunakan rumus distribusi binomial untuk menghitung peluang dari masing-masing kemungkinan hasil. Misalnya, peluang semua paket sampai tepat waktu, peluang 3 dari 5 pasien sembuh, dan peluang tidak ada barang yang rusak selama pengangkutan. Rumus fungsi peluang distribusi binomial yaitu peluang atau probabilitas bahwa X sama dengan X, jumlah keberhasilan tertentu dalam N percobaan, sama dengan kombinasi dari N ambil dari X, yaitu menghitung berapa banyak cara kita bisa memilih X keberhasilan dari N percobaan, lalu dikali P pangkat X, menunjukkan peluang sukses yang terjadi sebanyak X kali, lalu dikali dalam kurung 1 min P pangkat N kurang X yang menunjukkan peluang gagal yang terjadi pada sisa percobaan, yaitu sebanyak N dikurang X kali. Selanjutnya kita masuk ke latihan soal untuk distribusi binomial. Terdapat soal seperti terlampir pada gambar. Untuk menyelesaikan soal berikut ini, kita akan menggunakan rumus distribusi binomial seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Rumusnya yaitu sebagai berikut. Perlu diketahui, untuk kombinasi dari N ambil X, pada bagian ini,
memiliki sifat kombinasi, yaitu kombinasi dari n ambil x itu sama dengan n faktorial per x faktorial dikali dalam kurung n min x faktorial. Kita lihat pada soal yang tadi. Pada soal kita dapat mengetahui hal-hal sebagai berikut. Untuk n atau banyaknya percobaan itu sebanyak 7. Telah diketahui pada soal disebutkan apabila 7 orang dengan batuk serupa, maka banyaknya orangnya adalah 7. Untuk X yaitu jumlah keberhasilan atau orang yang sembuh. Untuk nilai X ini itu berbeda-beda nantinya tergantung dengan apa yang ditanyakan pada soal. Misalnya 3 orang sembuh maka X-nya adalah 3. Dan untuk P yaitu peluang sembuh atau berhasil. Disebutkan pada soal pernyataan bahwa obat batuknya 70% efektif dalam menyembuhkan. Maka untuk P atau peluang sembuh ini adalah 70% atau dapat dituliskan juga dengan 0,7. Untuk 1 min P ini merupakan peluang tidak sembuh atau gagal. Tadi disebutkan pada soal peluang berhasilnya adalah 0,7, maka 1 dikurang 0,7 sama dengan 0,3 untuk peluang gagalnya. Untuk soal bagian A yaitu ditanyakan terdapat 3 orang diantaranya sembuh. Maka ini X-nya atau jumlah keberhasilannya adalah 3. Kita masukkan hal-hal yang telah diketahui ke rumus. Untuk menghitung kombinasi dari 7 ambil 3, kita menggunakan faktorial, yaitu 7 faktorial per 3 faktorial dikali dalam kurung 7 dikurang 3 faktorial dikali 0,7 pangkat 3 dikali 0,3 pangkat 4. Untuk menyelesaikan faktorialnya, 7 faktorial itu 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial 3 faktorial dikali 4 faktorial. Yang atas ada 4 faktorial dan untuk yang bawah ada 4 faktorial. Ini bisa kita coret saja. Untuk 0,7 pangkat 3 ini hasilnya adalah 0,343 kali 0,3 pangkat 4 adalah 0,0081. Untuk hasil faktorialnya, 7 kali 6 kali 5 adalah 210 per 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 itu sama dengan 6. (210 per 6 itu 35. 35 dikali 0,343 dikali 0,0081 itu hasilnya adalah 0,0972. Maka peluang tepat 3 orang diantaranya sembuh yaitu sebesar 0,0972. Kita lanjut ke soal bagian B, yaitu terdapat 5 orang diantaranya sembuh. Maka di sini diketahui X atau jumlah keberhasilannya adalah 5. X sama dengan 5, kemudian kita langsung saja masukkan ke dalam rumus distribusi binomial, yaitu sebagai berikut yang telah saya tuliskan. Untuk menghitung kombinasi dari 7 ambil 5, caranya sama seperti tadi pada bagian A. Namun supaya cepat, maka langsung saja saya tuliskan hasil akhirnya. Untuk hasil kombinasi dari 7 ambil 5 ini adalah 21. Hasil dari 0,7 pangkat 5 ini adalah 0,16807. 0,3 pangkat 2 hasilnya adalah 0,09. Dikalikan semuanya, maka hasilnya adalah 0,3176. Maka untuk peluang tepat 5 orang diantaranya sembuh adalah sebesar 0,3176. Lanjut ke soal bagian C, ditanyakan peluang kurang dari 4 orang sembuh. Berbeda dari soal sebelumnya, untuk bagian C ini ditanyakan kurang dari 4. Diketahui pada soal, dilakukan percobaan pada 7 orang. Maka jika kurang dari 4, yaitu ada 0, 1, 2, dan 3. Maka dituliskan untuk X-nya kurang dari 4. Peluang atau probabilitas
dalam kurung X kurang dari 4 sama dengan peluang 0 ditambah peluang 1 tambah peluang 2 ditambah peluang 3. Maka untuk P0, P1, P2, dan P3 ini kita harus hitung dulu satu per satu. Untuk P0, P0 kita dapatkan hasil akhirnya yaitu 0,0002. Kemudian untuk P1 hasilnya adalah 0,00357. Untuk P2 hasilnya adalah 0,025. Dan untuk P3 hasilnya adalah 0,0972. Kita jumlahkan semuanya. Untuk P X kurang dari 4 sama dengan 0,0002 ditambah 0,00357 ditambah 0,025 tambah 0,0972. Hasilnya adalah 0,1260. Maka untuk peluang kurang dari 4 orang yang sembuh adalah sebesar 0,1260. Lanjut ke soal bagian D, yaitu ditanya peluang lebih dari 5 orang sembuh. Maka peluang X-nya ini lebih dari 5. Tadi dilakukan percobaan terhadap 7 orang, maka lebih dari 5 ini adalah 6 dan 7. Kita harus cari satu persatu dulu untuk peluang 6-nya ini berapa dan peluang 7-nya ini berapa. Untuk menghitung P6-nya, sama masukkan saja ke dalam rumus. Untuk P6 ini sama dengan 0,247. Untuk P7 hasilnya adalah 0,0824. Jumlahkan semuanya. Untuk P atau peluang X lebih dari 5 sama dengan 0,247 ditambah 0,0824. Hasilnya adalah 0,3294. Maka peluang lebih dari 5 orang sembuh yaitu sebesar 0,3294. Soal terakhir yaitu bagian E ditanyakan semuanya sembuh. Di soal diketahui dilakukan percobaan terhadap 7 orang, maka jika semuanya sembuh maka X-nya ini adalah 7. X-nya atau peluang keberhasilannya sama dengan 7, maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus distribusi binomial untuk menyelesaikan permasalahan soalnya. Untuk kombinasi dari 7, ambil 7 ini adalah 1 kali 0,7 pangkat 7 ini adalah 0,0823543 kali 0, pangkat 3 pangkat 0 adalah 1. Hasilnya adalah 0,08233543.
Ini bisa kita bulatkan menjadi 0,0824. Maka peluang semuanya sembuh yaitu sebesar 0,0824. Kita bisa menggunakan Excel untuk mempermudah dalam perhitungan distribusi binomial. Di sini sudah ada diketahui yaitu banyaknya orang, ada 7 orang, peluang sembuhnya itu ada 70% atau 0,7. Untuk yang soal pertama itu ada tepat 3 orang diantaranya sembuh. Kita bisa menggunakan rumus Binoptis dengan numbersnya itu 3, lalu trialsnya itu 7, probability-nya ada 0,7, dan kumulatif itu kita pakai false karena yang diminta itu tepat. Ini menghasilkan 0,097241 atau sekitar 9,72%. Lalu yang B ini tepat 5 orang diantaranya sembuh, sama seperti A, menggunakan Binoptis. Bedanya hanya di awalnya saja, di numbersnya, ganti ke angka 5, trialsnya 7, probability-nya 0,7, dan tetap menggunakan false karena dicari itu tepat 5 orang. Menghasilkan 0,317652 atau sekitar 31,76%. Selanjutnya itu, peluang kurang dari 4 orang yang sembuh. Di sini kita menggunakan Binoptis tetap sama dengan numbersnya itu 3 karena kurang dari 4 itu ada 0, 1, 2, atau 3 orang. Jadi kita menggunakan 3, trialsnya tetap 7, probability-nya 0,7, dan di sini kita menggunakan true karena kita ingin akumulasi dari 0 sampai 3. Ini menghasilkan 0,126036 atau sekitar 12,6%. Selanjutnya peluang lebih dari 5 orang yang sembuh. Di sini karena di Binoptis hanya menghitung sampai batas tertentu, maka untuk lebih dari kita ambil sisanya dari total peluang yaitu 1. Jadi 1 dikurang Binoptis, numbersnya itu 5, 7, dan probability-nya itu 0,7. Kita menggunakan true. Di sini menghasilkan 0,329417 atau sekitar 32,94%. Dan yang terakhir itu semuanya sembuh. Semuanya sembuh tuh artinya kita ingin tahu peluang bahwa semua orang yang minum obat itu sembuh. Berarti tepat 7 orang tuh sembuh. Kita menggunakan Binoptis lagi dengan numbersnya itu 7, trialsnya 7, probability-nya 0,7, dan kita menggunakan false. Hasilnya 0,082354 atau sekitar 8,23%. Sekian pembahasan distribusi binomial yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.